Hal terkini tentang China, pengangguran, kemiskinan di jalanan, dan kontrak sosial yang menegang. Selamat datang di saluran kami, tempat kami menyoroti realitas yang jarang Anda lihat di siaran resmi. Hari ini, kita melangkah di balik fasad cakrawala cerah dan infrastruktur megah untuk menghadapi kebenaran yang suram dan menyebar luas. Peningkatan pengangguran secara nasional, keuangan rumah tangga yang runtuh, dan peningkatan tunawisma yang terlihat. Dari pusat kota hingga pinggirannya, apa yang tampak seperti momentum yang tak terbendung kini mengungkapkan retakan yang dalam. Dan biayanya terlihat di dapur keluarga, di lantai pabrik, dan di bawah jembatan layang jalan raya. Selama bertahun-tahun, citra negara ini terjalin dengan kereta berkecepatan tinggi, pembangunan yang memecahkan rekor, dan spanduk PDB yang menyiratkan keabadian. Tetapi pedoman yang sama yang pernah mengangkat standar hidup, modal murah, pembiayaan lahan, pembangunan tanpa henti, dan pasukan pekerja muda, telah mencapai batasnya. Keretakan itu selalu ada. Ekonomi yang terlalu terikat pada properti, biaya hidup perkotaan yang melampaui upah, modal yang keluar dan mitra asing yang mundur, serta jalur pendidikan ke pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Sekarang retakan itu bukan lagi retakan rambut, mereka bersifat struktural. Fata Morgana kenaikan tanpa akhir, model yang tampak tak tergoyahkan selama 2 dekade dibangun di atas 3 pilar. Pemerintah daerah melelang lahan untuk mengisi anggaran. Pengembang meminjam dalam skala besar untuk membangun lebih banyak dan menjual lebih cepat. Rumah tangga memperlakukan apartemen sebagai rencana pensiun dan peti kekayaan. Mesin itu memutar rantai sekunder dan tersier dari baja dan semen hingga peralatan dan perabotan hingga logistik dan layanan. Masing-masing menambah pekerjaan dan ilusi pengangkatan tanpa batas. Tetapi siklus konstruksi tidak bisa berkembang selamanya. Ketika pengembang besar melewatkan pembayaran dan proyek macet, riak berubah menjadi gelombang kejut. Situs kerja menjadi sunyi. Asrama dikosongkan. Sektor sekunder yang mengandalkan real estate melambat. Sementara itu, biaya hidup di kota, sewa, kebutuhan pokok, sekolah, terus meningkat, bahkan saat pendapatan mendatar. Ketegangan yang dulunya tersembunyi dalam kemiskinan pedesaan, kini sepenuhnya perkotaan dan sangat terlihat. Pengangguran tanpa jaring pengaman. Diukur dari rilis resmi, pasar tenaga kerja terlihat menantang tetapi dapat dikelola. Diukur dari pengalaman hidup, ini adalah iklim terberat yang pernah dialami banyak orang. Lulusan baru melaporkan mengirim ratusan lamaran ke dalam keheningan. Pekerja parubaya yang terlalu muda untuk pensiun dan dianggap terlalu tua untuk peran yang disukai didorong ke samping oleh otomatisasi, restrukturisasi, atau penutupan. Mantan kru konstruksi melayang dari provinsi ke provinsi untuk mencari kontrak jangka pendek berikutnya, seringkali tidak dibayar untuk yang terakhir. Perusahaan kecil yang dulunya menyerap tenaga kerja yang kendur menutup pintu mereka ketika lalu lintas pejalan kaki dan pesanan mengering. Di antara kaum muda, rasa pengkhianatan itu akut. Mereka melakukan apa yang disuruh. Belajar keras, bertujuan lebih tinggi, berspesialisasi. Sekarang mereka menemukan pekerjaan yang selaras dengan kredensial mereka entah tidak ada atau telah dikompresi menjadi pertunjukan yang tidak pasti. Jurusan teknik mengantarkan paket. Lulusan keuangan bekerja shift malam di toko-toko serba ada. Pemrogram bersaing untuk pemeliharaan sementara sistem lama dengan sebagian kecil dari tarif sebelumnya. Dalam obrolan grup dan forum, nada berayun dari humor gelap ke keputusasaan. Apakah ini cara hidup dimulai sudah tertinggal? Kejutan tidak terbatas pada kaum muda. Veteran lantai pabrik dan lokasi bangunan yang pernah dirayakan sebagai otot kebangkitan nasional kembali mengantri hari demi hari untuk pekerjaan santai yang mungkin tidak muncul. Banyak yang membawa hutang, rencana kuliah anak, tagihan medis orang tua, apartemen yang belum selesai. Ketika upah tidak tiba, amarah berkobar dan banding dimulai. Beberapa demonstrasi karena tunggakan pecah, sebagian besar dengan cepat diredam. Keluhan tetap ada, tunawisma di tempat terbuka. Tunawisma perkotaan dulunya cukup langka untuk diabaikan. Ini tidak lagi. Anda dapat menemukan keluarga tidur di dekat stasiun, di bawah jalan lingkar, atau di tempat penampungan darurat di sepanjang tepi kanal. Di malam hari, kafe internet menjadi asrama bagi mereka yang dapat mengumpulkan biaya untuk kursi dan stop kontak. Video pendek, yang sering dihapus, menangkap barisan wajah muda yang diterangi oleh layar ponsel, ransel sebagai bantal, dan tanda tulisan tangan yang meminta makanan daripada uang. Kru kota terkadang menyapu perkemahan sebelum fajar. Orang itu hanya muncul kembali di tempat lain pada malam hari. Penduduk yang lebih tua, juga, kembali bekerja jauh melewati masa pensiun yang wajar. Mengumpulkan kardus pada tengah malam, berdagang di trotoar saat fajar, pekerjaan kustos yang tidak pernah berakhir. Ini adalah bagaimana beberapa orang meregangkan pensiun sederhana yang tidak sebanding dengan sewa dan obat-obatan. Ini adalah generasi yang sama yang menahan kelangkaan setengah abad yang lalu. Mereka membayangkan tahun-tahun terakhir mereka berbeda.
angka yang tidak bisa Anda lihat, rasa sakit yang Anda bisa. Salah satu alasan krisis terasa tidak berbentuk adalah karena data publik tidak dapat sepenuhnya memperhitungkannya. Definisi bergeser. Kategori tertentu menghilang untuk pembaruan metodologi. Pekerja yang putus asa yang berhenti mencari tidak dihitung sebagai pengangguran. Pekerja lepas yang menganggur jarang cocok dengan kotak yang rapi. Perkiraan independen, lembar kerja yang bocor, dan survei di lapangan menunjukkan proporsi orang tanpa pekerjaan stabil yang jauh lebih tinggi daripada yang disiratkan oleh tingkat utama. Ketika Anda menambahkan mereka yang berada di antara pekerjaan, mereka yang bekerja jauh di bawah keterampilan atau jam kerja mereka, dan mereka yang telah meninggalkan angkatan kerja karena frustrasi, totalnya dengan mudah naik menjadi ratusan juta. Besaran itu bukan hanya statistik ekonomi. Ini adalah uji stres sosial. Konsumsi goyah ketika rumah tangga hidup di ujung tanduk. Toko-toko tutup, restoran menipis, rencana keluarga berhenti. Orang-orang berhenti membeli rumah, lalu berhenti menyewa yang lebih besar, dan akhirnya mulai pindah dengan kerabat atau keluar dari kota sama sekali. Pengembang menghadapi gelombang kegagalan bayar. Bank mengencangkan. Kredit mengering bagi mereka yang paling membutuhkannya. Sebuah lingkaran terbentuk dan mengencang. Mesin properti yang merusak dirinya sendiri. Jika Anda ingin memahami saat ini, mulailah dengan model properti. Untuk pemerintah daerah, penjualan lahan berfungsi seperti tetesan intravena untuk anggaran. Untuk bank, hipotek dan pinjaman pengembang mengisi neraca. Untuk rumah tangga, kepemilikan rumah, seringkali beberapa unit, menjadi status dan tabungan. Ketika pembangun besar melewatkan pembayaran dan proyek membeku, kepercayaan retak. Tiba-tiba, aman seperti rumah tidak aman. Unit yang dijual kembali tetap belum selesai. Sengketa hukum berlipat ganda. PHK konstruksi membengkak. Pemasok semen, kaca, kabel, dan jalur elevator merasakan kemacetan hampir segera. Bantuan dan langkah-langkah stabilitas dapat membeli waktu, tetapi mereka tidak mengubah fisika. Anda tidak bisa terus membangun lebih cepat dari permintaan real selamanya. Anda tidak bisa menetapkan harga pembeli pertama di luar kota dan kemudian mengharapkan transaksi mengalir. Dan Anda tidak bisa menambatkan kekayaan rumah tangga ke kelas aset yang sekarang menghadapi kelebihan pasokan di beberapa daerah selama bertahun-tahun yang akan datang. Angkatan kerja tidak selaras. Ada juga ketidaksesuaian yang meluas antara apa yang dihasilkan sekolah dan apa yang dibutuhkan ekonomi. Universitas menghasilkan jutaan pemegang gelar setiap tahun. Peran kera putih yang mereka bayangkan lebih sedikit dari yang dijanjikan. Perusahaan teknologi melakukan penyesuaian setelah penindasan kepatuhan dan permintaan eksternal yang lebih lambat. Perusahaan asing melakukan lindung nilai atau pergi. Manufaktur terus mengotomatisasi. Layanan bisa menyerap lebih banyak pekerja, tetapi pengeluaran telah mendingin dan banyak pekerjaan layanan dibayar rendah atau tidak stabil. Sementara itu, pekerja yang lebih tua yang dipindahkan oleh otomatisasi pabrik atau perlambatan konstruksi memiliki sedikit jalur pelatihan ulang. Mereka terlalu berpengalaman untuk memulai dari bawah lagi, dan terlalu terspesialisasi untuk peran keterampilan menengah yang akan menghargai kebiasaan kerja mereka. Hasilnya adalah pipa yang tersumbat, lulusan di pintu masuk, veteran terjebak di tengah, dan terlalu sedikit jalan keluar yang layak. Mengencangkan kontrol, menyusutkan ruang untuk bernapas. Pilar lain dari krisis ini bersifat politis. Ketika aturan tidak jelas dan penegakan berayun, pengusaha menjadi diam. Ketika industri baru, dari bimbingan belajar sepulang sekolah hingga layanan platform, tiba-tiba dibatasi, perekrutan berhenti. Ketika kantor asing melihat audit berubah menjadi penggerebekan dan kepatuhan menjadi risiko, mereka mengurangi. Iklim yang lebih dingin untuk inisiatif swasta berarti lebih sedikit eksperimen, lebih sedikit startup, dan lebih sedikit tangga bagi pekerja untuk memanjat. Di atas itu, ekspresi publik seputar pengangguran, tunggakan, atau protes sangat dimoderasi. Hasilnya adalah kelumpuhan kebijakan di atas dan frustrasi yang meningkat di bawah. Buku besar manusia. Statistik menceritakan satu kisah, jalanan menceritakan kisah lain. Seorang lulusan tidur di kursi game karena sewa adalah kemewahan. Seorang ayah menunggu saat fajar untuk pekerjaan harian yang tidak pernah terwujud. Seorang nenek menghitung pil karena pengisian ulang harus menunggu. Seorang ibu melakukan aritmatika di meja dapur. Satu anak meninggalkan bimbingan belajar. Yang lain berbagi buku teks. Liburan hipotek meregangkan rasa sakit selama lebih banyak bulan. Ini bukan vinyet yang terisolasi. Ini adalah perancak kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang. Pernikahan tegang di bawah pertengkaran uang tentang apa yang harus dipotong, siapa yang harus dimintai bantuan, tagihan mana yang bisa tergelincir. Perceraian meningkat, anak-anak berganti sekolah atau meninggalkan kegiatan. Beberapa meninggalkan kota sama sekali dengan satu orang tua untuk menurunkan biaya. Kelas menengah, yang menstabilkan harapan selama satu dekade, merasa pijakannya tergelincir. Apartemen bernilai kurang dari hipotek, tabungan terkuras, gelar pekerjaan diturunkan. Pengosongan itu membawa konsekuensi politik. Kontrak sosial, terima batasan ekspresi dengan imbalan standar hidup yang meningkat, bergantung pada paruh kedua yang benar, sebuah lingkaran yang memberi makan dirinya sendiri. Satukan bagian-bagiannya dan lingkaran umpan balik menjadi jelas.
Perlambatan properti menghancurkan pekerjaan di rantai konstruksi, material, dan barang-barang rumah tangga dan di rantai retail dan restoran. Ketidaksesuaian tenaga kerja mencegah kaum muda untuk memulai dan yang berpengalaman untuk masuk kembali. Ketidakpastian yang lebih tinggi menakuti modal. Rumah tangga menghabiskan lebih sedikit. Pemerintah daerah yang kehilangan pendapatan penjualan lahan memangkas layanan dan menghentikan pembayaran. Perusahaan kecil kehilangan pesanan dan memotong staf. Tunawisma menjadi sisi yang terlihat dari krisis keterjangkauan yang lebih dalam. Setiap putaran lingkaran mengencangkan yang berikutnya. Apa yang diperlukan untuk membengkokkan kurva? Mengumumkan program tidak cukup. Eksekusi dan skala penting. 3 tuas bantuan segera memiliki bukti puluhan tahun di belakang mereka. Pertama, kirim uang tunai langsung ke rumah tangga yang mengalami stres. Buat kelayakan jelas, bayar dengan cepat dan ambil kembali hanya. Hapus penipuan. Jika tidak, bantuan tiba terlalu terlambat. Kedua, rancang penundaan yang tidak memperburuk besok. Utilitas, tiket transportasi, dan biaya sekolah harus berhenti dengan cara yang tidak membengkak menjadi saldo masa depan yang tidak mungkin. Ketiga, stabilkan perumahan terlebih dahulu. Berikan dukungan sewa jangka pendek dan tempat penampungan sementara cepat yang memindahkan orang dari trotoar ke kamar yang aman sekarang, bukan dalam setengah tahun. Kemudian, cocokkan pelatihan dengan permintaan aktual dengan uang saku yang mencakup kehidupan dasar dan ikat kursus dengan komitmen perekrutan. Ubah ruang yang kurang dimanfaatkan menjadi pusat reskilling. Danai sertifikasi praktis, bukan kertas yang tidak pernah berubah menjadi pekerjaan. Perluas jaminan kredit untuk produsen kecil dan perusahaan layanan untuk berinvestasi dalam peralatan dan pengujian. Tawarkan satu jendela untuk diversifikasi ekspor, yang mencakup standar, logistik, dan bahasa. Tidak ada dari ini yang membuat berita utama mencolok. Semua itu membangun masa depan yang nyata. Akhirnya, adopsi keterbacaan dan akuntabilitas sebagai kebijakan. Publikasikan tren pengangguran dan upah di samping waktu pemrosesan untuk bantuan dan alasan penolakan. Petakan di mana klaim macet untuk rilis banjir, tunggakan upah, kapasitas tempat penampungan, dan keputusan serupa. Catat siapa yang memutuskan apa dan kapan. Jam dan nama transparan mengubah kemarahan menjadi perbaikan. Pertanyaan yang tidak bisa dihindari siapapun. Berapa lama realitas yang terlihat dapat dikelola dengan retorika dan penghapusan? Anda dapat menutup utas komentar, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikan barisan selimut di bawah jembatan atau blok toko yang ditutup. Anda dapat menandai statistik sebagai sedang direvisi, tetapi Anda tidak dapat memberitahu seorang lulusan yang mengirimkan lamaran ke 3001 bahwa pasar baik-baik saja. Anda dapat menyapu ruang stasiun di malam hari, tetapi Anda tidak dapat membuat keluarga yang tidur di dekatnya menghilang dari mata komuter keesokan paginya. Apa yang terurai bukan hanya tingkat pertumbuhan, tetapi janji bahwa usaha akan dihargai dengan stabilitas. Ketika janji itu gagal secara luas, kepercayaan menguap. Ketika kepercayaan hilang, paksaan menjadi pemaksaan, dan paksaan mahal untuk ditegakkan. Sejarah memiliki pesan tumpul untuk setiap pemerintah yang menghadapi penderitaan ekonomi massal. Jika Anda tidak akan menamainya dan bertindak dalam skala besar, itu akan menamai Anda. Gambar penutup, pikirkan cakrawala saat senja. LED masih cerah dan lalu lintas masih padat. Sekarang miringkan pandangan Anda ke bawah satu tingkat. Lantai kantor yang gelap, meja kafe tempat resume direvisi, isyarat untuk shift paruh waktu, gerobak barang daur ulang yang diikat dengan simpul hati-hati. Di bawah jembatan layang, garis rapi orang-orang yang tidur mengatur dirinya sendiri untuk malam itu. Ponsel menghadap ke bawah untuk menghemat baterai. Di suatu tempat di blok, seorang pemilik rumah memperbaiki pipa yang bocor sendiri dan memutuskan untuk tidak menaikkan sewa tahun ini karena para guru di lorong tidak punya tempat lain untuk pergi. Di suatu tempat di seberang kota, seorang pemrogram mengambil kontrak singkat untuk membersihkan sistem lama, mengirim pesan ke rumah bahwa pekerjaan datang, dan membuka laptop bekas. Pemulihan, ketika mereka tiba, sering dimulai seperti itu. Kecil, biasa, manusiawi. Tetapi kecil tidak cukup. Tanpa diagnosis jujur dan bantuan skala besar, keberanian individu tidak dapat mengimbangi hambatan sistemik. Pilihan di depan pembuat kebijakan sederhana dan sulit pada saat yang sama. Perlakukan lonjakan kemiskinan dan pengangguran sebagai proyek nasional utama atau saksikan kain sosial menipis dengan cara yang tidak dapat ditenun kembali dengan slogan. Beritahu kami apa yang Anda lihat di mana Anda tinggal, harga, pekerjaan, layanan publik, dan tekstur hari-hari biasa. Kami akan terus mengikuti cerita dengan mata jernih dan perhatian yang mantap. Jika perspektif ini membantu menghubungkan titik-titik yang telah Anda perhatikan, tetaplah bersama kami untuk laporan berikutnya.